Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Faqal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengaji tentang Al-Hikam, kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam Al-Hikmah pertama, Imam Ibnu Athaillah menjelaskan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalalih. Sebagian dari bersandarnya kepada amal, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalalih, berkurangnya pengharapan ketika terjadi kesalahan. Nah, makna tasawufnya yang seperti ini adalah yang sering dijadikan sandaran utama oleh orang adalah ketika ia bersandar kepada amal. Bukan berarti amalnya yang salah, tapi sikap hati yang bersandar pada amal itu sendiri. Seolah-olah amal menjamin keselamatan. Amal cukup tanpa rahmat. Ketika amal berkurang, iman melemah dan harapan menjadi hilang. Maka dalam tasawuf itu disebut dengan al-i'timadu 'alal amal, la al-i'timadu 'ala Allah. Dalam tasawuf, al-i'timadu 'alal amal, bersandar kepada amal, la al-i'timadu 'ala Allah, bukan bersandar kepada Allah. Nah, terkadang orang bersandar kepada amalnya, artinya keselamatan nanti di akhirat itu gara-gara amalnya. Masuk surga pun juga karena amalnya. Padahal masuk surga itu bukan karena amal. Selamat dari neraka itu bukan karena amal juga, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal penting tapi tidak cukup tanpa rahmat Allah. Bukan berarti salah ketika kita beribadah kepada Allah hanya mengharap pahala dari Allah, tidak salah. Cuman orang yang seperti ini biasanya jarang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika tergelincir dalam kesalahan, merasa amalnya tidak diterima oleh Allah. Ketika melakukan kemaksiatan, maka merasa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andaikan tidak ada keutamaan Allah, andaikan tidak ada rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak seorang pun dari kalian akan bersih atau selamat darinya, atau selamat selamanya. Jadi semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amal tidak boleh menimbulkan rasa aman palsu. Maka kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka jangan merasa dirinya bersuci, merasa dirinya itu suci, paling hebat, paling taat, paling ahli ibadah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita rajin ibadah, sholat 5 waktunya, tidak pernah bolos. Bahkan sholat sunnahnya pun tidak pernah bolos. Puasanya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin.
Maka ketika semuanya dilakukan dengan baik, jangan merasa dirinya paling suci sehingga menganggap orang lain itu salah di mata Anda. Melihat orang lain ketika dia tidak berjamaah, seakan-akan dirinya itu merasa lebih baik daripada orang tersebut. Ketika kita puasa, melihat orang yang tidak puasa, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci daripada mereka. Padahal jika suatu saat kita akan masuk surga, itu bukan karena amal, akan tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pun juga sama, tidak mengandalkan ibadahnya, tidak mengandalkan amalnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah pun juga tidak menganggap dirinya itu paling baik, amalnya paling hebat, paling banyak, tidak. Akan tapi semua itu karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, surga bukan karena amal tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, ulaika yadkhulunal jannata bima kanu ya'malun. Mereka itu masuk surga karena apa yang mereka lakukan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sedangkan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, maka sekali lagi jangan sampai bersandar kepada amal, akan tetapi mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah para ulama, i'mal wala ta'tamid. Kata kaidah dalam tasawuf itu i'mal wala ta'tamid wa tawakkal wala tatrukil amal. Beramallah tapi jangan bersandar kepada amal itu. Wa tawakkal wala tatrukil amal. Tapi bertawakallah kepada Allah. Ketika kita bertawakal kepada Allah, wala tatrukil amal, dan jangan pernah meninggalkan ibadah. Artinya ketika kita tawakal bukan berarti kita tidak beribadah kepada Allah. Seperti halnya orang pengen kaya tapi tidak mau bekerja, hanya mengandalkan tawakal dan takdir. Kalau aku ditakdirkan jadi orang kaya, ya mungkin jadi kaya, tapi tidak bekerja. Jika aku ditakdirkan menjadi ahli surga, ya ngapain aku beribadah? Nah, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah tawakal itu tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan termasuk sunnah-sunnah Rasulullah kita kerjakan. Berzikir pun juga kita kerjakan, beristighfar dan baca Al-Quran pun juga kita kerjakan. Selebihnya tawakal kepada Allah. Mau Allah masukin kita ke surga atau ke dalam neraka, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan bahas tentang hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Sebenarnya Ibnu Athaillah ini banyak karangannya, termasuk usul fiqh, nahwu shorof, tauhid, hadis, fikih juga banyak. Cuman yang terkenal adalah kitab Al-Hikam ini yang terkenal. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.